Selamat berorganisasi, saya Pusat Mayu di Bawana, manajemen hubungan pemerintah PT Indonesia Mineral Hijau. Kami mewakili industri dalam negeri yang sangat bergantung pada mineral kritis untuk transisi energi hijau. Di tengah persaingan global, sumber daya yang strategis, kami menekankan pentingnya masukan yang stabil dan kebijakan yang mendukung daya saing nasional. Kami terbuka untuk bersama dan yang adil, strategis, demi memastikan transisi hijau yang berkelanjutan dan berpandang kepentingan bersama. Terima kasih. Kita hormat pada delegasi, saya bersama dari PT Aneka Tambang Delta, Nakam, BUMN Indonesia di sektor pertambangan. Anda mengolah mineral penting seperti lithium, kolbait, dan nikel yang dibutuhkan dalam transisi energi global. Kami menyambut baik forum ini untuk membahas tantangan dan pasokan yang sering ada dari wilayah dengan risiko sosial dan geopolitik yang tinggi. Sekaligus, sebagai BUMN, kami berada di posisi strategis, menjaga efisiensi bisnis, sekaligus memperkuat kepemilikan nasional. Kami mendorong kerjasama yang menghormati kedaulatan sumber daya, hilirisasi, dan keberlanjutan. Kami juga berkomitmen menjalankan seluruh kegiatan sesuai dengan regulasi, serta mendukung agenda green transition untuk mencapai rantai pasokan global yang adil dan aman. Terima kasih. Yang terhormat para delegasi, perkenalkan nama saya Nini Numatolo Isyana dan di sini saya akan mewakili masyarakat lokal di wilayah tambang nikel, kobalt, dan lithium. Kami menyambut baik transisi energi hijau karena itu adalah sebuah kepercayaan. Tapi kami hadir di sini bukan sebagai korban, melainkan sebagai mitra strategis yang punya suara, hak, dan kepentingan. Transisi ini tidak boleh dibangun di atas ketidakadilan. Di banyak tempat, tambang kritis itu terjadi tanpa tata kelola lingkungan, tanpa perlindungan, dan tanpa keadilan bagi masyarakat kami. Kami khawatir emisi global justru malah membebankan komunitas kami. Kami juga menuntut penerapan efisiensi, transparansi rantai pasok, dan pembagian manfaat yang secara adil. Kami tidak menolak kemajuan, tapi kami menuntut adanya proses yang dijalankan secara inklusif dan etis. Geopolitik mineral harus jadi jalan yang legitim dan bukan sebagai sumber penderitaan. Terima kasih. Selamat siang. Yang terhormat para delegasi sekalian, saya Anissa Nurlisawati, mewakili Kementerian Perdagangan Republik Indonesia. Di tengah organisasi industri energi hijau, kita dihadapkan pada kebutuhan global akan akses yang adil, berkelanjutan, dan awal terhadap mineral kritis seperti nikel, kobalt, dan lithium sebagai komponen penting bagi inovasi energi bersih. Hari ini kita membahas tentang geopolitik transisi hijau dan mineral kritis sebagai pengingat akan perlunya kolaborasi strategi lintas negara dan menjaga keseimbangan antara keberlanjutan, keamanan, dan kepentingan ekonomi. Indonesia berkomitmen menjaga stabilitas pasokan bagi industri dalam negeri, memperkuat daya saing, dan menjunjung perdagangan yang terbuka dan adil. Setiap kebijakan, kami utamakan perlindungan sumber daya, keamanan nasional, serta keberlanjutan. Melalui dialog dan kerjasama internasional, kami percaya tata kelola mineral global yang inklusif dapat mendorong transisi hijau yang adil bagi semua. Terima kasih. Selamat siang, hadirin terhormat. Saya Hansa Christian, perwakilan dari Direktif Indonesia. Kami menyambut baik transisi energi bersih, namun tidak dapat menutup mata terhadap kerusakan lingkungan yang ditimbulkan oleh rantai pasok mineral ini, terutama di negara-negara berkembang seperti Indonesia yang menjadi lokasi ekstraksi. Fakta di lapangan menunjukkan aktivitas penambangan mineral kritis ini telah menyebabkan deforestasi, pencemaran air, dan degradasi lingkungan. Kami menolak pendekatan yang melihat mineral ini sebagai komoditas strategis tanpa mempertimbangkan dampak ekologis dan sosialnya. Greenpeace sudah menolak adanya transisi hijau ini. Kami mau menegaskan bahwa transisi tersebut harus beretika dan berkeadilan. Keberlanjutan bukan hanya tentang energi bersih, tetapi juga bagaimana energi tersebut dihasilkan. Terima kasih. Yang terhormat Pak Hendra, saya ingin mengatakan dari dulu bahwa rantai pasokan mineral kritis selalu berada di wilayah yang harus stabil baik secara politik, sosial maupun ekonominya. Di sini kami itu menghadapi berbagai macam permasalahan baik sosial, konflik ataupun rentakan HAM yang selalu terapkan kami. Betul, kami sendiri tuh merasakan secara langsung di lapangan. Tata kelola lingkungan itu menciptakan konflik lahan, mengusung warga, dan bahkan menimbulkan bentrok. Kalau kondisi ini dibiarkan, siapa yang mau menyebut ini sebagai transisi hijau? Ini tuh malah sebagai perpindahan beban dari negara ke masyarakat. Dan jangan lupa, deforestasi besar-besaran di kawasan tambang menciptakan kerusakan ekologis yang permanen. Ironisnya, dalam negara yang berbatak dan minum energi bersih, bagaimana bisa bersih jika proses produksinya itu kotor dan merusak lingkungan sekitar? Saya setuju dengan pihak Greenpeace maupun pihak masyarakat dan hal yang pentingnya. Hanya di sini kita juga tidak bisa hanya melihat dari satu sisi, karena kami sudah lebih dari sini memegang penting dalam ekonomi mineral dan pihak harus. Dan justru itu negara itu harus hadir. Kita tidak bisa hanya dengan ekonomi dan peningkatan besar. Semua aktivitas eksplorasi harus melalui evaluasi, amdal yang tetap dan melibatkan warga. Jika tidak, stabilitas rantai pasok hanyalah ilusi. Kami sedang menyiapkan sistem pemantauan berbasis data real time untuk memasukkan traceability. Tapi saya mengatakan tanggung jawab bukan hanya di negara lainnya. Negara lainnya juga ikut membayar data publik. Saya rasa kita butuh diversifikasi sumber daya wilayah yang lebih stabil dan mitra pengelolaan yang lebih baik. Teknologi juga bisa digunakan untuk mengekstrak mineral dari iling tanpa harus mengubah mineral.
atau kini juga sudah menjalankan kerjasama dengan berbagai negara kita seperti Amerika Latin dan Afrika Selatan. Tapi saya tegaskan bahwa di sini tidak boleh memamerkan kedaulatan negara kita dan harus ada konsorsium multinasional yang adil. Saya tidak menolak raih kerjasama lintas negara tersebut, tapi saya keberatan jika pembukaan wilayah baru ini dilakukan tanpa pemetaan ekologis dan sosial yang partisipatif. Kawasan dengan biodiversitas tinggi harus jadi no-go zone. Kita butuh standar internasional, bukan sekedar komitmen lisan. Kalau semuanya sensitif, lalu di mana kita bisa menangkap? Kita harus realistis. Kita tidak bisa menghentikan penambangan hanya karena potensi konflik ekologis yang belum tentu signifikan. Realistis, bukannya itu rakus. Kalau kita bicara wilayah baru, komunitas adat harus menjadi mitra, bukan yang dikorbankan, karena mereka yang tahu betul tanah mereka jauh lebih baik daripada perusahaan manapun. Karena itu, kedepannya, suara keterlibatan masyarakat akan menjadi klausul wajib dalam setiap perjanjian dagang pendatang. Kalau misalnya tidak setuju, mereka harus keluar dari ekosistem ini kita. Ya, kami mendukung. Lalu harus ada sertifikat global, ethical sourcing of critical minerals, tapi harus visible untuk industri dan bukan membunuh daya saing kami. Visible bagi siapa? Kalau ini menjadi simbol tanpa pengawasan yang independen, itu justru akan memperparah. Sertifikasi itu harus melibatkan komunitas, bukan hanya pemerintah dan perusahaan saja. Harus ada transparansi di situ. Dan kedepannya pemerintah akan berubah dari sertifikasi bersama, tapi perlu dicatat di sini sertifikasi ini juga untuk dilakukan investor tanpa penjelasan yang standar, investor tidak akan masuk. Saya ingin menekankan bahwa upaya sertifikasi itu tidak boleh berhenti pada tahap pertandingan saja. Proses manufakturan lain juga harus masuk melanjutkan sertifikasi keberlanjutan. Jangan seolah tambangnya sudah hijau, tapi pabrikan informasi kita. Kalau itu terjadi sama saja bohong. Saya sepakat dengan Mas Adrian. Di kementerian, kita akan menyusun standar baru berbasis sustainability process. Tidak ada empat negara yang tidak transparan atau manipulatif. Baik karena sekalian, IRMA sendiri dengan menggunakan ekstraksi rendah karbon dan teknologi Oterius. Kami percaya ini harus bisa mengurangi jejak ekologis ekstraksi. Dari sisi kami, daur ulang baterai jadi salah satu investasi strategis. Jangan terus-terusan berpikir soal tambang gali. Sirkular ekonomi adalah masa depan. Kalau begitu, saya usulkan untuk memprioritaskan riset dan ulang. Beri insentif pajak, bukan hanya untuk tambang-tambang yang besar. Jangan biarkan ekonomi hijau ini jadi alasan untuk ekspansi tanpa batas. Dan masyarakat lokal juga jangan dilupakan. Kami tidak ingin hanya mengumpulkan saja, berikan pelatihan agar kami bisa menjadi teknisi, inspektur, bahkan peneliti, agar kami terlibat aktif juga. Kalau begitu, intensitas skala akan kami harapkan ke inovasi jauh dari daerah pasar, termasuk dengan universitas lokal. Teknologi juga harus menjadi alat pengambilan kolonialisasi. Semua izin tambang akan dievaluasi ulang. Regulasi baru memperhatikan sistem lingkungan, sosial, dan ekonomi. Prinsipnya, siapa saja yang tidak paham harus keluar dari situ. Saya mengusulkan agar ASEAN menetapkan standar minimum dalam aspek berlanjutan. Kita perlu mencegah terjadi kompetisi antar negara untuk menjadi yang lebih longgar dalam regulasi. Tapi jangan lupa, sektor swasta butuh kepastian. Kalau regulasi berubah terus, investor akan lari. Harus tegak, konsistensi, dan bukan hanya kalah. Pak Jordi, justru konsistensi tersebut itu bisa kita capai kalau dalam ekstraksi hijau yang jelas dan transparan. Kami juga butuh kanal agen yang efektif. Kami tidak hanya ingin diundang saat pembukaan, tetapi dilupakan saat terjadi pelanggaran. Seakan-akan kita tidak tahu apa terkait proses yang sedang berlangsung. Mari kita sama katakan, kita semua sepakat bahwa transisi hijau tidak boleh bergabung di atas perintah manusia. Ini adalah persoalan manfaat dan penghormatan yang besar. Kami dari sektor swasta siap bermaksud, tapi perlu ada penjelasan arah dan tanggung jawab dari masing-masing pihak. Bagi kami, sebetulnya selama kami didengar, kami akan mendukung. Tapi, jangan pernah minta bantuan kami atau dukungan kami jika kalian mengabaikan suara kami begitu saja. Kami dari Greenpeace akan terus mengawal kasus ini. Tapi hal ini saya cukup puas membicarakan sudah lebih konkret, bukan sekedar ngomong doang. Justru ini merupakan momentum agar Indonesia bisa memimpin. Asal kita sepakat bahwa masa depan itu harus bebas carbon dan bebas kekinaman. Kalau begitu, saya usulkan untuk membentuk forum etika mineral di tas sektor. Tugasnya yaitu untuk menyusun standar dan pengawasan. Pemerintah juga tengah merancang mengenai energi hijau dan negara kritis dengan memastikan konsentrasi publik sebagai ahli yang maju di dalam. Baik, dari komunitas lokal juga akan membentuk forum sendiri, dan kami tentu tidak akan pasif. Kami akan mengirim delegasional. Kami dari Greenpeace siap menyumbang data lapangan untuk membantu kalian. Jangan biarkan proses ini jadi formalitas belaka. Oke, baik. Dalam 3 bulan ke depan, kita akan membangun kita dengan draft awal regulasi. Kita mulai baca, bukan lantar.